Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada minggu ini, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita tundukkan kepala sejenak, kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, memberikan hidup ini sepenuh kepadamu Tuhan, sebab kami menyadari hidup ini dari Engkau, dan Engkau sudah menghidupi kami. Dan itu sebabnya sekarang Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan menolong kami, menyucikan hati kami, supaya kami boleh memuji, membesarkan namamu dengan benar di hadapan Engkau Tuhan. Dan sekarang kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya ke tangan Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu, kami mengundang pribadi-Mu untuk hari di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji, membesarkan namamu, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Seluruh pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan kami menyerahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam ibadah. Kita akan melakukan satu pujian untuk mengawali ibadah kita tentang suara hal kedatangan Tuhan kembali. Dari buku Psalm nomor 200, suara hal kedatangan Tuhan kembali. Sudah dekat, Tuhan datang kembali. Ku mendengar
Haleluya. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Ku mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Haleluya. Semakin nyaring hingga tiba hari itu, terdengar suara mempelai lelaki datang. Puji Tuhan, saudara sekalian, pujian ini mengingatkan kita kembali untuk supaya kita berjaga, waspada, dan hati-hati apapun yang terjadi, yang saat ini kita alami, kita lihat, ya kita rasakan. Biar ini menjadi suatu pelajaran untuk kita, untuk supaya kita memberikan hidup kita lebih, ya lebih daripada kemarin-kemarin. Kita lebih sungguh-sungguh lagi, sebab kedatangan Tuhan sudah sangat mendekat sekali. Bertambahnya umur, bertambahnya waktu, berarti kesempatan untuk kita beribadah, maka kedatangan Tuhan akan semakin, ya lekas akan datang untuk kedua kali. Mari kita akan meminta pertolongan dari Tuhan, saudara sekalian, untuk kita melakukan pujian yang kedua. Pujian yang kedua ini, saudara sekalian, ya baik di Pesalu, buku Pesalu tidak ada, di NR juga tidak ada, tapi yang ada di Tabernakel Glory nomor 411, judulnya Berikanlah Sayap Burung Nasar. Judul pujian ini yang diambil oleh saudara kita yang bertugas. Pujian ini untuk supaya seiring, saudara sekalian, ya maksudnya untuk supaya mendorong kita di hari-hari ini, sampai sewaktu-waktu lewat ibadah kita, firman dan Roh Kudus ini akan betul-betul akan menjadi suatu sayap burung nasar yang besar untuk membawa kehidupan gereja Tuhan, membawa kehidupan kita untuk kita disingkirkan di padang belantara, jauh dari mata ular. Mari kita akan lakukan pujian ini sambil kita mempersiapkan diri untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh-Mu saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus manten surga. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung nasar. Oh Tuhan, Biar ini menjadi doa kita. sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh-Mu saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Sekali lagi, haleluya. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh-Mu saja. Haleluya. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Bertemu Yesus pengantin surga. Bertemu Yesus
Biar pujian ini merupakan doa kami Tuhan kepadamu, sebab kami meyakini seperti firman-Mu, sewaktu-waktu apa yang kami lakukan di bumi ini, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, Tuhan, sungguh lewat firman yang kami dengar, firman dan urapan Roh Kudus yang kami dengar ini, sewaktu-waktu Tuhan akan menjadi sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan kami, untuk membawa kami untuk jauh dari mata ular di padang gurun yang Engkau sediakan kepada gereja-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami berterima kasih kepadamu lewat kesempatan ibadah, terutama di saat kami mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu nyata dalam kami sekalian di saat kami mendengarkan firman-Mu, dan sekaligus urapi firman-Mu Tuhan, supaya nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, sucikan hati, pikiran, dan pandangan kami, supaya firman-Mu boleh menjadi fokus kami, firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh firman-Mu ini merupakan jawaban dari segala masalah persoalan yang sedang kami hadapi, sekaligus firman-Mu nyata dalam kami untuk memberikan kekuatan kepada kami, khususnya untuk supaya kami mampu menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan semua, para gembala-gembala, dimanapun mereka bertugas dalam tugas penggembalaan, biar pemakaian-Mu juga nyata, memberkati, memberikan firman Allah dalam urapan yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap berkemurahan kepada jemaat-Mu, tetap memberikan kekuatan hati untuk percaya, mempercayakan hidupnya sepenuh kepada Engkau, terutama memberikan hati yang selalu rindu akan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dudukkan dengan tenang, dengan baik, dengan damai, untuk bisa menyimak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kembali, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan jika hari ini merupakan suatu minggu pertama di bulan Maret, saudaraku. Itu sebabnya ibadah hari ini disertakan dengan perjamuan suci, dan kita menyiapkan kita ujian yang terakhir sungguh luar biasa, saudaraku. Ya, bagaimana isi dari pujian ini merupakan doa permohonan kita untuk supaya betul-betul lewat ibadah ini Tuhan akan menantinya ibadah-ibadah yang kita tekuni ini akan menjadi sayap burung nasar yang besar, saudaraku, untuk membawa kehidupan kita. Ya, dibawa terbang, saudaraku, ke padang gurun, di mana tempat itu jauh dari mata ular yang sedang mengincar gereja Tuhan. Ya, sedang mengincar gereja Tuhan. Itu sebabnya kesempatan-kesempatan ibadah ini biar kita gunakan dengan baik, untuk supaya bukan saja untuk kebutuhan apa yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini, tapi juga mempersiapkan kehidupan kita khususnya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita akan lanjutkan pemeriksaan kita dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, khususnya kita sedang membahas tentang bagaimana kiprah ular naga merah itu hendak memburu perempuan ini, di samping dia menyeret sepertiga bintang, saudaraku. Dan yang kedua,
juga dia sedang menjaga, menunggu. Ya, dia sebutkan dalam Alkitab, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Bukan saja menjatuhkan anak-anak Tuhan, sahabat, tapi yang kedua ini juga dia tidak menghendaki adanya kelahiran anak laki-laki ini. Ya, kelahiran anak laki-laki ini yang menunjukkan kepada kelahiran rohani. Ya, tidak menghendaki setan itu, dia tidak menghendaki adanya kelahiran rohani, tidak menghendaki adanya suatu pembaharuan, tidak menghendaki adanya kelahiran baru atas anak-anak Tuhan. Satu, dia mau untuk supaya sekalipun Kristen, sekalipun ke gereja, sekalipun melayani, maunya setan untuk supaya tetap berbuat jahat, berbuat dosa, yang kemudian nanti ujungnya akan menghadapi suatu hukuman. Tetap menghadapi hukuman, sebab perbuatan itu, semua perbuatan itu yang dilakukan siapapun juga nanti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya tetap kita menyadari kita manusia daging ini tidak luput dari kurang dan salah. Namun demikian, lewat ibadah, lewat firman Allah dalam urapan Roh Kudus ini, firman yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua ini, selalu memberikan suatu koreksi, selalu menegur, menasihati kita semua untuk supaya kita tetap mengalami suatu pembaharuan. Ini tujuannya. Itu sebabnya di satu sisi kita merindukan suatu kelahiran yang baru, ya, suatu pembaharuan, suatu kelahiran rohani. Tapi di sisi lain, dari pihak ular naga ini, dia dari pihak setan dan iblis itu, dia tidak menghendaki adanya suatu kelahiran baru dan pembaharuan dalam gereja Tuhan. Ini kita harus berperang di hari-hari ini. Itu sebabnya biar kehidupan kita ini untuk supaya kita tetap bisa bertahan dalam pembaharuan, dalam kelahiran baru. Ya, sekalipun kita harus menghadapi banyak hal, bahkan Paulus mengatakan secara fisik ada satu kemerosotan fisik, tapi jangan sampai kemerosotan rohani itu terjadi. Justru sebaliknya, merosot secara fisik, tapi kita tetap mengalami suatu pembaharuan. Sebab apa? Sebab pandangan kita bukan apa yang nampak, tapi yang tidak nampak itu yang terutama pandangan kita. Dan yang ketiga, bukan saja dia tidak menghendaki adanya satu kelahiran baru atau kelahiran rohani dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan sekalian, tapi dia juga coba ingin untuk supaya gereja Tuhan ini hanyut dan tenggelam. Itu sebabnya ketika perempuan ini terbang dengan dua sayap yang besar itu, maka bukan berarti dia berhenti untuk berupaya untuk menghancurkan wanita ini. Ular naga masih berusaha untuk menyemburkan dari mulutnya itu air sebesar sungai untuk supaya perempuan itu dihanyutkan. Tapi dari apa yang setan itu lakukan untuk gereja Tuhan, ya, kalau gereja Tuhan itu takut kepada Tuhan, tetap berpegang pada firman kehidupan, dan takut dan gentar, saudara sekalian, tetap mengerjakan pekerjaan keselamatan itu, maka Tuhan itu selalu memberikan suatu cara, memberikan suatu pembelaan. Kita selalu diingatkan betapa perlindungan dan pembelaan Tuhan terhadap sidang jemaat Philadelphia, oleh karena ketaatan, oleh karena kesetiaan, oleh karena penurutannya terhadap firman Allah itu. Jadi kita menyimpulkan kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, saudara sekalian, maka adanya satu pembelaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Kita tidak sempat memikirkan, tetapi Tuhan itu yang memikirkan
Tuhan yang selalu membuka jalan, sehingga selalu saja ada jalan untuk kita bisa lolos dari jerat, bahkan semburan dari air yang keluar dari mulut naga itu. Dia ingin menghanyutkan saudaraku dan menenggelamkan. Ya, puncaknya pada yang keempat, saudaraku, begitu dia melihat perempuan ini, dia diselamatkan oleh Tuhan lewat 2 sayap burung nasar itu, dan air yang dia semburkan itu dia ditelan oleh bumi, saudaraku. Maka dia menjadi marah kepada perempuan itu, lalu dia mencari benih-benih yang tertinggal, keturunannya. Dia sebutkan ayat yang ke-17, saudaraku, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi ini amarahnya ini satu dilampiaskan kepada keturunan yang tertinggal. Ya, nanti saya akan juga menjelaskan itu, tetapi jika Tuhan izinkan, tapi saya masih ingin melihat betapa ular naga ini, satu bagian yang ketiga, dengan air yang keluar dari mulutnya yang disebutkan ayat 15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya, dihanyutkan, ya, supaya akhirnya tenggelam, saudaraku, dan mati. Kalau kita lihat, ya, di hari-hari yang lalu, saudaraku, ya banyak, ya karena banjir, saudaraku, ya banyak rumah longsor, rumah hanyut, bahkan juga tidak sedikit korban manusia hanyut, ya dihanyutkan oleh air, ya, sehingga dia tenggelam dan binasa. Jadi ini sungguh-sungguh upaya setan, saudaraku. Dia menghanyutkan itu, ingin menghanyutkan gereja Tuhan dengan segala cara untuk supaya gereja itu tenggelam dan tidak bangkit lagi. Nah, itu sebabnya Tuhan itu melihat kenyataan keadaan yang semacam itu, maka ada 1000 bahkan 1.000.000 cara untuk Tuhan itu menolongkan gereja Tuhan, menolong anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Tuhan membuka mulutnya, bumi membuka mulutnya, dia menelan semua air yang disemburkan ular naga ini, dan perempuan ini selamat. Ini mengingatkan kepada kita, sebab kitab Wahyu ini adalah kitab nubuat, saudaraku, kitab yang menceritakan apa yang akan terjadi, saudaraku. Dan ini pasti terjadi sebab Alkitab ini sudah menuliskan, dan itu sebabnya kalau sekarang kita anggap ini belum terjadi, ya, atau mungkin sedang terjadi, ya, biar ini menjadi satu pelajaran kepada kita untuk kita bersiap-siap, untuk kita berhati-hati, terutama yang bisa menghanyutkan kita dan tenggelam dan tidak bangun lagi. Artinya tenggelam dan binasa itu adalah nomor 1 adalah, ya, dihanyutkan, ya, aliran atau dihanyutkan oleh arus yang begitu kencang. Yang kemarin sempat saya singgung adalah soal pengajaran. Ini terutama, kenapa kita harus memperhatikan soal pengajaran ini, saudara? Sebab kalau seorang, apalagi kalau itu tertuju, yang dihanyutkan ini oleh pengajaran yang tidak benar, itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala, saudara, maka sudah pasti akibat dari dia dihanyutkan, terseret, saudara, terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, tidak sehat ini, akibatnya atau dampaknya adalah ke seluruh sidang jemaat. Satu jemaat itu akan menjadi korban. Satu gembala kena, dampaknya kepada seluruh sidang jemaat yang digembalakan itu juga akan kena dan ikut hanyut dalam pengajaran itu. Dan kalau orang sudah
betul-betul dipengaruhi atau dihanyutkan oleh pengajaran ini, sudah disesatkan atau dihanyutkan, disesatkan oleh satu pengajaran itu, saudara, agaknya sulit untuk mereka itu akan bisa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Sebab pengajaran-pengajaran sesat itu selalu saja isinya mengatakan dia yang benar, dia yang paling benar, yang lain itu salah semua. Coba kalau kehidupan sudah terpengaruh dengan hal yang sedemikian, saudara, padahal jelas bahwa setan itu dia juga bisa menyamar, saudara. Iblis itu juga menyamar, ya, menggunakan orang-orang atau menggunakan nabi-nabi palsu dengan ajaran palsunya itu mempengaruhi, saudara. Tujuannya untuk apa? Dia menyesatkan itu untuk supaya tidak sampai pada tujuan akhir. Ya, tidak sampai pada tujuan akhir. Ya, tujuan disesatkan ini untuk supaya kehidupan yang tersesat, yang dihanyutkan itu, dia sampai tidak mencapai tujuan akhir. Tidak bisa mencapai tujuan akhir. Sebab tujuan akhir sudah dibelokkan oleh setan. Coba kita akan membaca dalam 2 Korintus, ya, 2 Korintus ini yang harus kita waspadai, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Ini ayat-ayat ini juga merupakan satu nasihat terutama untukku, untuk setiap hamba Tuhan, saudaraku. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi ini kita lihat, kalau rasulnya namanya rasul palsu, ya pasti juga ajarnya juga palsu, yang pasti akan menyesatkan kita. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita lihat, iblis pun juga menyamar sebagai malaikat terang. Kalau ada tanda besar di langit, seorang wanita yang berselubungkan matahari, bulan menjadi pijakan, dan bintang, ya, dari 12 bintang jadi mahkota di kepala itu. Tapi juga ternyata ada tanda yang lain di langit, yang bagaikan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang di langit. Ular naga juga berada di langit, tanda lain di langit. Tapi bukan seorang wanita, tetapi seekor naga merah padam yang begitu hebatnya, yang ingin menandingi. Tetapi kita lihat tujuan dari ular naga merah ingin menghancurkan. Sama di sini. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ini yang kita sedang hadapi. Kalau ular naga menyemburkan air sebesar sungai, sekarang saya menyebutkan ini lewat pengajaran-pengajaran, maka dari pihak kita untuk supaya kita waspada, untuk kita hati-hati, ya, untuk supaya kita memperhatikan ibadah-ibadah. Ya.
Bagaimana caranya untuk kita bisa menghindari ajaran-ajaran yang semacam ini? Maka dari pihak kita, saudara, harus jelas, nyata, saudara. Dan ibadah-ibadah itu yang harus ditonjolkan nomor satu adalah kebenaran. Kebenaran yang tertulis dalam Alkitab ini. Terbukti dalam Alkitab ini. Itu sebabnya saya menyarankan, sekalipun itu melalui Android atau dengan cara-cara yang lain, untuk memudahkan kita, ya, untuk supaya setiap kita beribadah, cobalah kita juga membuka Alkitab supaya kita tidak disesatkan. Ya, kebenaran firman Allah. Kalau kita semakin benar, semakin dibenarkan oleh firman Allah, ibadah-ibadah yang kita dengar semakin membenarkan kita. Kita tidak usah risau dengan adanya pengajaran-pengajaran yang sesat yang berusaha untuk mengelabui kita. Tetapi kenapa? Sebab kita sudah terbiasa, terlatih untuk kita bisa menerima kebenaran firman Allah yang tertulis. Itu sebabnya saya sering mengatakan, ayat menerangkan ayat. Itulah pembukaan firman Tuhan. Ayat menerangkan ayat, supaya kita sendiri bisa ngecek dan kita tahu dan ada bukti dan kita tidak disesatkan. Sebab nyata, jelas disebutkan, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Maka tidak heran kalau pelayan-pelayannya itu juga kemudian akan menyampaikan hal-hal yang tidak benar, yang bisa membuat orang itu murtad, yang bisa membuat orang itu malas, atau yang bisa membuat orang itu juga tidak mau beribadah, murtad, meninggalkan jalan kebenaran. 1 Timotius pasal yang keempat, saudara. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat kita akan membaca. Ayat yang pertama, perhatikan baik. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ya, ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini jelas. Ini tertulis dalam Alkitab yang akan datang. Nah, itu sebabnya sekarang Tuhan mengingatkan kita. Kalau yang akan datang akan terjadi kemurtatan oleh karena pengajaran ini, maka berarti kita di hari-hari ini untuk semakin dimantapkan. Jangan sampai ada satu pun kehidupan yang akhirnya harus terikut pengajaran yang tidak benar, dihanyutkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Saudara sekalian, ini luar biasa, di hari-hari luar biasa ini. Ya, untuk itu mari kita memperhatikan ini. Ya, jangan sampai arus pengajaran sesat itu, saudara sekalian, akan mempengaruhi kita di hari-hari ini. Coba kita membaca Ibrani pasal yang kedua. Suratan Ibrani pasal yang kedua, saudara sekalian, ya. Ibrani pasal yang kedua. Ya, ada nasihat yang sangat baik kepada kita. Ya, Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Nasihat dari Rasul Paulus ini kepada orang-orang percaya, saudaraku. Ya, kepada orang-orang yang beriman, ini kepada Tuhan. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Karena itu, jadi ini kepada kita, karena itu harus lebih teliti. Ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, ya, terutama lewat ibadah, supaya kita jangan hanyut di bawah arus.
Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, nasihat yang begitu luar biasa. Ya, memperhatikan apa yang telah kita dengar. Jadi ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini kesempatan untuk kita memperhatikan, lebih teliti, lebih sungguh-sungguh untuk kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Itu sebabnya tadi saya mengatakan penting untuk kita membaca secara pribadi firman Allah itu, supaya kita bisa lihat, kita bisa membaca sendiri. Ya. Syukur-syukur kita lebih teliti lagi, diulang-ulang lagi, untuk supaya semakin kita dimantapkan oleh Tuhan. Ya, saya ulangi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini arus pengajaran ini. Jangan hanyut di bawah arus. Tadi 1 Timotius itu akibat pengajaran ini, orang bisa menjadi murtad. Akibat pengajaran setan-setan ini membuat orang menjadi murtad, jauh dari Tuhan, menyangkal Tuhan, menyangkal kebenaran. Ya, saya lanjutkan ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Ya, tidak sungguh-sungguh aja ada dampaknya, apalagi kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang seharusnya sebaliknya kita mengerjakan keselamatan, bukan menyia-nyiakan keselamatan. Di hari-hari ini bukan saatnya untuk kita menyia-nyiakan keselamatan, menyia-nyiakan kesempatan, tapi sebaliknya kita memanfaatkan waktu untuk supaya kita bisa mengerjakan keselamatan. Setelah kita diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ini arus pengajaran yang harus kita perhatikan. Ini baru arus pengajaran, belum lagi arus dunia ini. Ya. Arus dunia lewat pergaulan. Ini bisa juga menghanyutkan kita, menenggelamkan kita. Ya. Ini hati-hati. Bukan hanya pengajaran, tapi yang kedua ini adalah pergaulan, lingkungan. Di lingkungan kerja, di pergaulan kita, coba kita periksa. Ya, arus yang kencang ini juga bisa melalui lewat pergaulan-pergaulan. Kenapa? Sebab ada ayat mengatakan bahwa ya, pergaulan yang buruk, itu ya bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Ini arus bagikan arus. Ya. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, saudara sekalian, sekalipun kita baik, tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka sewaktu-waktu kebaikan itu akan bisa berubah menjadi suatu perbuatan
kelakuan yang buruk. Saya akan memberikan contoh yang sederhana, dan ini banyak, saya rasa saudara juga tahu itu. Ya, oleh karena suatu apapun alasannya satu. Coba orang-orang yang dia bergaul dengan orang-orang yang ya apa itu namanya, berjualan narkoba atau menjadi apa itu, dia kebanyakan awalnya tidak ujuk-ujuk satu, tidak ujuk-ujuk dia karena pergaulan. Dia mencari yang mudah, tidak mau susah, tapi dapat uang banyak, ya jualan narkoba. Sehingga akhirnya dia harus menanggung resiko dari perbuatannya itu. Ini yang terjadi, pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mabuk, ya tidak heran kalau kemudian nanti dia akan menjadi coba-coba dan akhirnya betul-betul ketagihan. Wah, nanti kalau enggak nanti dikatain enggak gaul atau semua. Ini harus lewat pergaulan. Coba dibaca, Ali Bebek dibaca. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini ada ayat. Ini tidak mengada-ngada, tapi ini merupakan suatu hal yang baik kepada kita, satu. Ya, untuk supaya kehidupan kita waspada dan hati-hati tentang adanya arus yang bisa menyeret kita, menghanyutkan kita, bahkan menenggelamkan kita. Arus pergaulan ini satu. Kita waspadai, kita hati-hati. Dalam hal pekerjaan, dalam hal berbisnis juga demikian. Kita hati-hati. Tidak sedikit bahkan anak Tuhan yang akhirnya kena arus dalam bisnisnya ini. Akhirnya bukan dia berbisnis untuk mendapatkan untung, tapi justru buntung. Bukan keuntungan tapi kerugian itu. Ya kalau hanya materi sudah mungkin, tapi kalau berdampak kepada rohani kita menjadi buruk karena arus pergaulan yang begitu bebas itu, maka merugikan diri kita lagi, kita di hadapan Tuhan juga begitu, yang ujungnya kita tidak bisa sampai kepada tujuan yang utama dalam ibadah atau pengikutan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Nah, itu sebabnya maka lewat ibadah ini, ya, Tuhan mengingatkan kita kembali. Apalagi tadi puji-pujian, 2 pujian yang kita naikkan ini luar biasa. Mengingatkan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan tanda-tanda zamannya. Ya, pujian yang kedua, doa kita untuk supaya nanti sewaktu-waktu sayap dua sayap burung nasar yang besar ini Tuhan berikan kepada kita untuk membawa kita terbang dan penyingkiran yang Tuhan sudah sediakan tempat. Firman dan Roh Kudus, firman dan urapan Roh Kudus ini penting di hari-hari ini. Ibadah ini penting. Hanya itu yang bisa membuat kita lewat ibadah pelayanan yang Tuhan sediakan ini, yang nanti akan dirubah oleh Tuhan menjadi 2 sayap yang besar untuk membawa kita terbang jauh dari mata ular. Ular tidak bisa menjangkau lagi. Saudara sekalian, di hari-hari ini, ya itu sebabnya
ibadah ini merupakan satu kebutuhan yang mutlak untuk kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, saudara sekalian, di sana juga disebutkan jangan membiasakan diri untuk kita meninggalkan ibadah. Apalagi waktunya sudah sangat mendekat ini. Coba Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, saudara sekalian. Kita akan mendengar pembacaan ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ini nasihat buat kita, saudaraku, untuk supaya ini menjadi perhatian untuk kita bisa di saat kita harus menghadapi arus ini, untuk menghanyutkan kita, untuk menenggelamkan kita, maka dari pihak kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita meneliti, kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh lewat ibadah-ibadah untuk supaya kita tidak dihanyutkan oleh arus apapun juga. Ibrani pasal 2 tadi. Sekarang Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini nasihat sekaligus dorongan kepada kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi artinya ada orang-orang yang sengaja untuk dia tidak beribadah, sengaja tidak mau beribadah, sekalian. Membiasakan diri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, bukan menjauhkan diri, tetapi justru kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru kita menyadari kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, maka yang bisa kita lakukan di hari ini adalah untuk kita semakin kita melakukan ibadah itu. Nah, kalau ini, saudaraku, kalau ini kita bisa lakukan, saudara, maka arus pergaulan ini juga tidak akan mempengaruhi kita. Jadi arus pengajaran, arus pergaulan, maka tidak akan mempengaruhi kita. Saudara sekalian. Lalu yang ketiga, arus untuk apa? Untuk membawa kehidupan kita untuk mencintai dunia. Pengajaran sesat itu arus, pergaulan itu juga arus, maka setan juga akan menggiring kita untuk kita mencintai dunia. Jangankan kita, kepada Tuhan dalam Injil Matius pasal yang keempat, Tuhan pun ingin bawa untuk juga bisa mencintai dunia. Pencobaan yang ketiga, Tuhan diperlihatkan oleh iblis, dibawa di puncak gunung. Ya mungkin kita kan pernah di tempat yang tinggi, puncak gunung. Apalagi pernah yang ada orang yang ke Bromo, melihat semua, dibawa ke puncak gunung, ke gunung yang tinggi, diperlihatkan dunia dan segala isinya. Dan Tuhan dan setan katakan apa? Kalau engkau menyembah aku, maka dunia ini akan kuberikan kepada. Tapi Tuhan jawab dengan firman Tuhan, ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Ingat,
saudara sekalian? Jawabannya ada pada firman. Tuhan contohkan ini. Diperlihatkan dunia. Nanti kalau kamu menyembah aku, maka akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan dia dengan firman Allah, dengan tegas, ya dia katakan, maka ayat yang ke-9, Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-9, ini pencobaan yang ketiga, saudara. Injil Matius pasal 4 ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepada, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Diusir oleh Tuhan. Tuhan jawab itu dengan firman Allah. Jadi ibadah ini merupakan satu jawaban. Ketika pengajaran sesat datang, jawabannya adalah firman. Ketika arus pergaulan itu juga mengganggu kita, jawabannya juga firman Allah. Kita akan semakin beribadah, tidak membiasakan diri untuk meninggalkan ibadah, tapi semakin giat untuk melakukan ibadah. Yang ketiga yang barusan kami sebutkan ini, membawa kita, arus itu akan membawa kita, setan itu akan membawa kita untuk kita bisa mencintai dunia. Dibawa kita. Kalau sampai kita dibawa dan betul kita terikut arusnya setan ini dan kita mencintai dunia, saudara sekalian, maka ayat mengatakan kasih Bapa itu tidak ada pada kita. Kasih Bapa itu tidak ada pada kita. Jadi ini luar biasa. Ya. Kenapa? Sebab dunia ini menyediakan segala fasilitas. Ya, fasilitas dunia yang disediakan ini, ya, ini yang membuat daging manusia itu senang. Jadi setan, karena ayat mengatakan dunia ini dikuasai setan, dan setan sudah menyiapkan segala fasilitas yang mengenakan daging ini, maka akan membuat manusia daging, ya, kehidupan itu dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Tidak bisa mengasihi Tuhan. Kenapa? Sebab di dunia saya ada yang namanya keinginan mata. Mata ini betul-betul suatu diujo, orang Jawa bilang. Keinginan mata yang bisa melihat semua yang dilihat. Ya, seperti Tuhan diperlihatkan dunia dan segala isinya. Keindahan dunia itu. Maka di akhir zaman ini juga setan menggunakan keinginan dunia ini, menggunakan mata ini, memakai mata ini untuk bisa melihat sesuatu yang indah. Keinginan mata, keinginan daging, tidak mau lagi mau sengsara, mengikut Tuhan tapi tidak mau sengsara, tidak mau memikul salib kita suatu, bukan salibnya Tuhan. Dan untuk membawa kita pada akhirnya hidup yang jumawa, angkuh. Ya, sopo siro sopo ingsun tidak bisa mengasihi. Ya. Menjadikan kita menjadi manusia egois, mementingkan diri sendiri. Ya, keinginan daging, keangkuhan hidup.
Ya, kemarin saya diberikan ya semacam WA, saudaraku, tapi isinya film pendek, saudaraku. Ya, isi film itu luar biasa. Hanya pendek tapi mendapatkan Piala Oscar. Dan sekalian, seorang dia ini acuh sehingga ngereken orang, saudaraku. Dia masuk ke lift, saudara. Waktu dia masuk, bunyi overload, saudara. Dan orangnya dia nggak pusing dengan orang, semua orang memandang dia. Dia nggak peduli, saudara. Tapi justru diperlihatkan dalam film itu seorang yang cacat ini, dia yang keluar dari lift itu. Untuk supaya apa? Supaya lift itu bisa jalan. Ini keadaan manusia, keangkuhan hidup manusia, egoisnya manusia itu. Inilah arus ini yang ada, yang sedang ditebarkan oleh setan untuk supaya kita ini tidak bisa mengasihi Tuhan, tapi mengasihi dunia. Ini dibaca 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, ayat yang sering kali kita baca. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, nasihat dari Rasul Yohanes dalam suratannya, ya, suratan yang pertama, tulisan yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 disebutkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita mengasihi dunia, itu sama dengan kita mengasihi setan. Kenapa? Coba jangan ditutup dulu. 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ya, sama dengan kita kompromi dengan setan itu, bekerja sama dengan setan itu. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kalau kita mengasihi dunia yang sudah dikuasai oleh setan ini, saudara, ini sama dengan dia menyembah kepada setan. Dalam Injil Matius, Tuhan Yesus tidak mau nyala, pergi. Diusir oleh setan. Nah, itu sebabnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 ini mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya semua mengenakkan daging. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semua mengenakkan daging. Dunia menjadi fasilitas-fasilitas yang luar biasa, memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia, yang justru kalau kita tidak hati-hati, betul-betul tadi Ibrani mengatakan, kita bisa ya terjerat atau terkena arus. Saudara sekalian, ya. Kalau kita lihat teliti satu dan kita memperhatikan, maka kita bisa kita akan hanyut di bawah arus, baik arus pengajaran sesat, ya, baik itu arus dari pergaulan, arus dunia yang disediakan oleh setan ini juga akan menjerumuskan kita. Ya. Maka jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jelas? Kalau orang mengasihi dunia, terikut arusnya setan untuk mengasihi dunia ini, maka bisa dipastikan kasih Bapa itu tidak ada pada kita. Inilah yang ular naga merah padam ini menyemburkan air sebesar sungai
untuk bisa menghanyutkan perempuan, bisa menghanyutkan gereja Tuhan dengan segala arus, baik itu pengajaran sesat, arus pergaulan, arus dunia ini yang dikuasai oleh setan ini, saudara. Maka disebutkan, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Tapi tadi 1 Yohanes pasal yang kelima menyebutkan bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal 3, benih ilahi itu ada pada kita. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Jadi dunia ini tidak bisa mempengaruhi kita. Kenapa? Karena benih ilahi, karena kita berasal dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam itu, di dalam orang-orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kesombongan, egois, mementingkan diri, tidak peduli dengan orang lain. Itu tadi saya ceritakan itu. Egois, mementingkan diri. Dan ini memang betul dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Di sana Paulus menceritakan tentang keadaan orang-orang di akhir zaman. Siapa mereka ini? Orang-orang yang beribadah, tapi hatinya itu tidak mengalami kuasa ibadah karena hatinya dikuasai oleh arus yang sedang disebarkan oleh setan untuk merasuk pada orang-orang, terutama adalah orang-orang yang beribadah. Jangan tutup dulu, saudara. Jangan tutup dulu. Kita akan membaca suatu 2 Timotius pasal yang ketiga. Saya akan baca saja, ya, untuk kita semua supaya kita tahu. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, dia katakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, pasal yang ketiga yang pertama, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, dan seterusnya. Saya akan loncat ayat yang kelima. Secara lahiriah, nanti supaya bisa baca ayat kedua, atau lebih baik saya baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama atau tidak mempedulikan ibadah, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau kita menemukan orang punya ciri-ciri yang semacam itu, nasihatnya jauhilah orang itu, bukan memusuhi. Jauhilah orang itu. Ya, saya kembali kepada 1 Yohanes pasal yang kedua tadi. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua tadi. Ya. Jadi keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia yang mana? Dunia yang dikuasai oleh setan. Ya. Dan dunia
dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita lihat, kalau kita mengasihi dunia, sementara saya mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang dia sedang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, kehidupan yang berpegang pada firman kehidupan yang setia itu, ada janji yang pasti, dia akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Kita akan dibawa terbang dengan 2 sayap yang besar dari burung nasar itu, tempat yang jauh dari mata pun, sambil kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua untuk kita diangkat bersama-sama dalam kemuliaan bersama Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dari fase 10 untuk kita diajarkan untuk supaya kita tidak meninggalkan ibadah seperti dibiasakan orang. Ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita mampu lewat ibadah yang di dalamnya ada kebenaran itu, kita dimampukan oleh Tuhan untuk mampu menghadapi air yang disemburkan dari ular naga ini, yang bisa menghanyutkan ini. Kita bisa hadapi lewat ibadah, lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan kepada kita. Dalam Kitab Agung dia katakan, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai pun tidak bisa menghanyutkannya. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari semua, sebanyak air yang disemburkan oleh ular naga ini pun, sebesar air yang disemburkan oleh ular naga itu pun, tidak akan bisa menghanyutkan kehidupan yang mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, ayo kita lewat ayat-ayat firman Allah ini, lewat ibadah ini, biar mengkoreksi kita. Gereja Tuhan sedang dalam ancaman. Anak-anak Tuhan sedang dalam ancaman. Tapi puji syukur kepada Tuhan kalau firman Allah ini sungguh-sungguh kembali mengingatkan kita. Sebab iblis atau setan yang digambarkan ular naga merah padam itu, saudara sekalian, dia ingin coba untuk menghancurkan gereja Tuhan, untuk melenyapkan gereja Tuhan sampai hanyut dan tenggelam dan tidak bangkit lagi. Tetapi rencana Allah itu begitu indah. Sekarang tergantung dari kita. Tergantung dari kita. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan. Apa itu cinta? Apa itu kasih? Kasih itu pengorbanan. Kasih itu kerelaan yang sudah dicontohkan oleh Tuhan ketika dia naik dan tergantung di atas kayu salib itu. Itulah wujud kasih yang sesungguhnya. Memberikan nyawa. Memberikan nyawa, mengorbankan nyawa. Oleh karena kasihnya dia terhadap manusia berdosa. Itulah saya dan saudara. Ya, saya dan saudara. Dia rela mati untuk kita. Dan dari pihak kita sekarang, Tuhan hanya menginginkan setelah kita ini diselamatkan oleh pengorbanannya, ya,
Tadi saya sudah bolak-balik mengatakan, ayo kita kerjakan keselamatan itu lewat ibadah-ibadah, dan kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, sambil berpegang firman dengan firman kehidupan itu. Berpegang supaya kita tidak menjadi bintang yang jatuh, tidak menjadi kehidupan yang diseret atau terseret dengan arus pengajaran, dengan pergaulan, dengan dunia dan segala isinya, tapi sebaliknya, justru dengan apa yang sedang kita bisa lihat, kita bisa dengar ini, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang disebutkan, kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa itu tidak ada pada kita. Artinya kita tidak bisa satu menghadapi masa-masa yang sulit ini, sebab kita sudah masuk di sana. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka segala halangan, rintangan apapun juga, selalu Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan yang kamu hadapi tidak melampaui kekuatan. Tapi Allah itu setia dan adil. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kamu, untuk supaya kamu bisa melaluinya. Tapi dalam Kidung Agung pasal yang ke-8, ya, kita akhiri dengan pembacaan ini, Kidung Agung pasal yang ke-8. Ya, Kidung Agung pasal yang ke-8, yaitu setelah pengkhotbah, saudaraku. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Ya, perikopnya, cinta kuat seperti maut. Ya, ini gandrungnya Sulamit dengan Soleman, Raja Soleman, saudaraku. Ya, yang menggambarkan gandrungnya mempelai perempuan dengan mempelai pria surga. Saya tidak mengatakan Soleman atau Salomo itu Kristus, tidak. Menggambarkan. Ya, gandrungnya gereja Tuhan yang digambarkan oleh Sulamit, dan mempelai pria surga yang digambarkan oleh Soleman. Apa yang dikatakan oleh Sulamit ini? Ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Luar biasa. Bahasa yang luar biasa. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Lalu saya diingatkan dalam Yesaya pasal yang ke-4, saudara. Di sana ada 7 wanita yang semua memegang satu laki-laki, yang dia mengatakan, makanan ku cari sendiri, pakaian ku cari sendiri, dan lekatkan namamu pada nama kami. Ini sama. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, tidak akan menghanyutkan. Kenapa? Karena cintanya gereja Tuhan itu kepada satu laki-laki, itulah Kristus, yang sudah menebus gerejanya dengan darah-Dia yang mahal. Cintanya, ya, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Jadi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka rintangan apapun juga tidak akan bisa menghalangi. Air sebesar sungai yang disemburkan oleh ular naga pun tidak akan mempengaruhi. Kalau cinta kita kepada Tuhan Yesus, ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ya, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai
tak dapat menghanyutkannya. Air sebesar sungai pun tidak dapat menghanyutkan kepada orang yang cinta kepada Tuhan lebih dari semua. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina, akan ditolak. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan, nasihatkan kepada kita. Maka kita menyimpulkan sekarang, kalau kita cinta Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita, maka Dia bertanggung jawab kok kepada kita. Tidak ada yang bisa memisahkan cinta kita kepada Tuhan. Saya tambahkan satu ayat, saudara, sebelum kita mengangkat perjamuan suci. Kalau Allah di pihak kita, karena kita mencintai Dia lebih daripada yang lain, apa yang diungkapkan, apa yang dituliskan oleh Raja Soleman ini begitu kuat. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Cinta kuat seperti maut. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kasihnya Tuhan, kasihnya Allah itu tidak bisa memisahkan kita. Ayat yang terakhir, ya, saya tambahkan satu ayat, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 dan seterusnya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Paulus menulis ini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan Dia? Mustahil. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan jalan keluar kepada kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan, kok ada orang mau menggugat, itu bagaimana? Ya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita lihat, Dia menjadi pembela. Dia menebus kita. Sekarang Dia duduk di atas tahtanya sebagai imam besar untuk membela kita. Ayat selanjutnya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pendasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biar ini memberikan kekuatan, dorongan, semangat kepada kita. Kalau cinta kita kepada Tuhan, oleh karena Tuhan lebih dulu mencintai kita dengan cara Dia memberikan dirinya di atas kayu salib, Dia akan membela kita, melindungi kita. Kendati pun disebutkan ular naga itu
menyemburkan air dari mulutnya sebesar air sungai sekali, maka Tuhan mampu untuk menolong kita. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Biar firman Allah pada sore malam hari ini dan ibadah raya ini memberikan suatu semangat kepada kita untuk supaya kita tidak terseret oleh arus, ya, baik arus pengajaran sesat, baik arus pergaulan maupun arus dunia ini yang bisa membuat kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengasihi Tuhan, cinta kita kuat seperti maut, maka air yang banyak itu, sungai-sungai tidak bisa menghanyutkan. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan satu pujian, untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Ku hanya mau tahu, dalam buku Pesalo nomor 166. Ku hanya mau tahu. Haleluya. Jangan menutup pintu surga bagiku, dan jangan biarkan matahari terhenti. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Jangan menutup pintu surga bagiku, pintu surga bagiku, dan jangan biarkan matahari terhenti. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Haleluya. Jangan menutup pintu surga bagiku, dan jangan biarkan matahari terhenti. Beri ku lihat pribadimu yang suci, ya Tuhanku, biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Biar ku tahu bahwa Kau tetap mengasihiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu baik, dan kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Biarlah pujian ini merupakan satu kerinduan hati kami, permohonan kami kepadamu Tuhan. Di hari-hari ini jangan Tuhan menutup firman untuk kami, sebab tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat suatu apapun juga. Hanya firman-Mu Tuhan yang mampu untuk menolong kami Tuhan. Jangan sampai biarkan matahari terhenti, kasih-Mu itu terhenti kepada kami. Tapi segalanya Tuhan, biar kasih-Mu yang selalu melimpah itu juga ada pada kami Tuhan. Terima kasih sebab kami meyakini Tuhan, jika kasih itu ada pada kami, apapun halangan, rintangan
yang sedang kami hadapi Tuhan, Engkau yang pasti akan menolong kami, memberikan jalan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Namun demikian kami menyadari ya Tuhan, kami hanya manusia biasa yang banyak kelemahan-kelemahan Tuhan. Itu sebabnya atas ketidakmampuan kami, Engkau tetap memberikan perhatian kami. Engkau memberikan kasih yang sempurna itu kepada kami. Nah, wujud perjamuan suci tubuh dan darah-Mu ini kembali Engkau berikan kepada kami untuk kami menyatu kembali dengan kasih yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu dosa dan kejahatan kami. Tuhan, ampuni hamba-Mu, ampuni seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami terima dan sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan tubuh dan darahnya Kristus untuk kita makan bersama-sama, saudara sekalian. Ya, kita tunggu, kita persiapkan untuk kita menerima tubuh dan darahnya Kristus. Mari, bagi yang sudah dan saya menunggu sejenak buat kita semua. Kita menunggu sejenak. Kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Kami banyak kurang dan banyak salah Tuhan. Kami banyak kelemahan yang seringkali kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Tapi firman-Mu Tuhan sudah menolong kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap menolong, memberikan jalan keluar untuk kami tetap bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kasih-Mu tetap melimpah dalam kami. Terima kasih, sucikan hati, pikiran, dan pandangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Taruh tangan kiri di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dia terlalu baik kepada kita semua. Kami menyembah Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Oleh karena kasih-Mu saja Tuhan, kami bisa mampu sampai hari ini. Kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan, tetapi Engkau sudah menolong kami semua. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dalam ibadah raya yang disertakan dengan tubuh dan darah-Mu, memberikan kekuatan kemampuan kepada kami untuk menghadapi pekerjaan setan yang semakin hari semakin merajalela menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan sekali lagi memberikan hati yang sungguh, hati yang teliti Tuhan.
hati yang sungguh-sungguh di hari-hari ini untuk supaya kami tidak hanyut atau dihanyutkan oleh arus yang ada di dunia ini yang sudah dikuasai oleh setan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Demikianlah saudara sekalian rangkaian dari ibadah raya pada sore malam hari ini, hari Minggu tanggal 7 Maret ini, ya, minggu yang pertama. Ya, kita tetap berdoa buat kita semua dan mohon perhatiannya jadwal ibadah kita. Nanti hari Rabu kita ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci. Jam 5:30 sore tepat mulai. Juga dilanjutkan ibadah doa dan penyembahan hari Kamis juga mulai jam 5:30 sore tepat, dan kita kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 14 Maret ini. Saudaraku, kita ingat, kita siapkan semua segala sesuatunya, terutama kita berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan di hari-hari dibentangkan buat kita semua untuk memberikan kekuatan, semangat kepada kita untuk menyongsong hari Tuhan yang segera akan datang ini. Ini yang bisa sampaikan. Tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita tetap membawa untuk supaya kita bisa segera ya ibadah tatap muka. Ini yang kita rindukan. Saku kita rindu untuk kita bisa segera untuk beribadah. Ya, bagaimana nanti Tuhan yang atur. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang terkait dalam pelayan ini, khususnya yang mempersiapkan dan dalam puji-pujian, mohon perhatiannya saku untuk supaya ya, dipersiapkan sejak awal saku untuk supaya sehari sebelumnya atau paling enggak siang hari sehari sebelumnya itu sudah ada, supaya saya juga bisa belajar saku nanti tidak salah ketika ibadah itu dimulai. Sebab saya harus menyampaikan di sini ya, semacam hari Minggu ini ya saya rekaman Minggu paginya. Kalau ibadah PA itu saya rekaman, biasa merekam itu hari Selasa malam, Selasa sore Selasa malam. Berarti puji-pujian itu harus sudah sampai minimal ya Selasa siang itu harus sudah ada di saya dan juga bisa belajar. Juga untuk ibadah doa Kamis, ya saya rekaman hari Rebunya sore. Maka pujian pun juga demikian, Rebu siang itu kalau bisa sudah bisa dikirimkan untuk supaya saya juga bisa belajar. Ini yang bisa saya sampaikan, dan kita saling mendoakan untuk supaya betul-betul ketika kita melakukan tugas-tugas itu betul-betul kita tidak bersungut, tidak berbantah-bantah ya, untuk supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Ya, ini kalau kita tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, membuat kita tidak beraib dan tidak bernoda. Ini yang Alkitab pesankan buat kita semua. Ini pekerjaan Tuhan ya, untuk supaya kita semua bisa mengerti, karena ini menyangkut pelayan kita kepada Tuhan, bukan hanya kepada saya tapi kepada Tuhan, biar kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kita menundukkan kepala dan menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, perhatianmu yang luar biasa. Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci, dan kiranya berkat-Mu ini termeterai dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi tetap memberikan kesetiaan, kesungguhan hati kepada kami semua, lebih teliti lagi untuk supaya betul-betul kami tidak terpengaruh oleh keadaan dunia dan segala isinya yang dikerjakan oleh setan atau iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu, baik di GKGM maupun di Trirejo, di Pondok Chandra, di Gunung Sari, mulai dari anak-anak remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh Tuhan.
Engkau juga tetap menolong, menyertai, memberkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua, terutama ibadah dan pelayanannya. Sidang jemaatku yang ada masalah, persoalan, dan soal nikah, pekerjaan, apapun juga yang sedang dihadapi, bila Tuhan tetap memberikan pertolongan. Jemaatmu juga yang membutuhkan mencari pekerjaan di hari-hari ini, Tuhan juga membuka jalan yang sedang merintis pekerjaan. Biar Tuhan juga menolong yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan, Engkau ada di sana Tuhan. Ibadah-ibadah kami yang Engkau sediakan kepada kami, biarlah Tuhan kami belajar untuk menekuninya sampai Engkau datang yang kedua kali. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami bisa beribadah dengan tatap muka, Engkau buka jalan, dan itu sebabnya Tuhan Engkau menolong, lalukan pandemi corona ini dari kota kami, dari bangsa kami, bahkan dari dunia ini, supaya umat-Mu bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati semua. Selamat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan pejabat tinggi negara dari pusat sampai pun di daerah-daerah. Biar Tuhan memberikan hikmat, kekuatan yang dari Tuhan untuk mampu memimpin bangsa kami. Jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari pemberontakan, permusuhan, peperangan, tapi gantikan dengan damai sejahtera semua. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu bangsa kami, mengganggu anak-anak ketebusan, kami sehati panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, selamat malam.